Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai gerak parabola dan gerak melingkar. Nomor satu, sebuah bola golf dipukul di titik A sehingga bergerak parabola dan masuk lubang C seperti ditunjukkan gambar. Jika waktu dari B ke C 0,2 sekon, maka jarak X adalah berapa? Jadi ini bolanya dipukul dengan kecepatan awal tidak tahu, sudut elevasinya diketahui 53 derajat. Waktu dari B ke C diketahui 0,2 sekon. Nah, jarak B ke C secara horizontal itu adalah 6 meter. Nah, sedangkan ketinggian titik A, titik lempar dari bolanya terhadap lubang adalah 45 meter. Jadi yang tanyakan itu X-nya ini berapa begitu. Nah, kalau itu yang ditanyakan, kita cari dulu VO, kecepatan awal dari gerak parabola ini. Nah, kita tahu bahwa yang namanya jarak XBC itu kan berarti Vx dikalikan dengan TBC ya. Nah, untuk gerak parabola ke arah sumbu X itu selalu konstan kecepatannya, dimanapun posisi benda. Jadi Vx itu selalu VO cos alpha. Jadi ini dikalikan TBC. Nah, kalau begitu XBC-nya kita isi 6, terus kemudian VO, cos-nya 53, cos 53 itu 0,6 ya. Sedangkan TBC-nya adalah 0,2. Nah, ini kalau kita lihat 6 bagi 0,2 adalah 10, 10 dibagi 0,2 berarti ketemunya adalah 50 meter per sekon. VO-nya sudah ketemu. Oke, untuk mencari jarak horizontal D ke C ya, kita harus mencari waktu jatuhnya bola dulu dari titik A ke lubang C ini ya. Kita bisa menggunakan persamaan gerak parabol Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini gerakan dari A ke C itu turun ya. Jadi Y-nya kita beri tanda negatif min 45 karena turun. VO-nya adalah 50. Sin 53 itu adalah 0,8 kali T min setengah G itu 5 karena G-nya 10 ya. Jadi G-nya kalau nggak diketahui 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan T kuadrat. Jadi ini min 45 sama dengan ini kan 40 ya, 40T min 5T kuadrat. Lalu kedua ruas ini saya bagi dengan 5 aja. Jadi ini min 9, saya bagi 5 berarti 8T, ini saya bagi 5T kuadrat. Nah, akhirnya saya dapatkan persamaan kuadrat yaitu T kuadrat min 8T min 9 sama dengan 0. Nah, ini saya faktorkan ya, saya faktorkan. Nah, kalau saya faktorkan ini T, terus kemudian di sini kan min 9 plus 1 ya. Jadi T-nya itu 9, yang di sini T-nya min 1. Tapi waktu itu harus positif. Jadi ini yang kita pakai nanti. T sama dengan 9. Jadi T-nya sudah ketemu 9 sekon. Oke, untuk mencari jarak dari D ke C, ya itu rumusnya kan Vx dikalikan dengan T. T-nya sudah tahu 9 itu ya. Jadi XDC itu adalah X ditambah 6. Nah, sama dengan Vx-nya adalah VO cos alpha selalu ya. Sedangkan T itu waktu dari A ke C itu. Nah, ya ini 9 sekon ini ya waktunya. Jadi kalau begitu X plus 6, VO-nya adalah 50, cos-nya 53. Cos 53 0,6. Nah, sedangkan T-nya adalah 9. Jadi ini X plus 6 sama dengan 50 kali 0,6, 30 ya. 30 kali 9 itu 270. Jadi kalau begitu X-nya adalah 264 meter. Nah, jadi jawaban yang tepat kalau begitu adalah A. Nomor 2, pemain akrobat mengendarai sepeda motor dengan laju 72 km per jam lepas landas dari tebing terjal dengan ketinggian 20 meter. Sepeda motor tersebut akan jatuh di depan tebing di titik B seperti ditunjukkan gambar. Jarak titik B terhadap A adalah berapa? Oke, sepeda motornya saya ganti dengan bola aja ya. Ini jumping secara mendatar, jadi kecepatan awalnya mendatar sehingga komponen ke arah Y sama dengan 0. Kalau komponen ke arah Y sama dengan 0, ini bisa dipandang gerak jatuh bebas. Jadi kita bisa mencari waktu dari sejak jumping di titik ini sampai ke titik B dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas H setengah GT kuadrat. Jadi hanya 20, setengah G itu adalah 5 kali T kuadrat karena G-nya 10. Jadi ini 4, berarti T-nya adalah 2 sekon. Jadi waktu jatuhnya 2 sekon.
Nah, kalau kita mau mencari X-nya, karena pada arah horizontal ini adalah GLB, jadi X-nya itu adalah VO dikalikan T. Jadi VO-nya 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Jadi ini 20 dikalikan dengan T-nya 2, berarti 40 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3, benda dilempar miring ke atas dengan sudut elevasi dan laju awal tertentu. Persamaan posisi saatnya dinyatakan oleh persamaan vektor posisi R sama dengan 50 TI plus 50 akar T min 5T kuadrat J meter. Di mana IJ itu vektor satuan. T dalam skon, ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum masing-masing sebesar berapa. Jadi jarak mendatar maksimum berarti jarak mendatar dari A ke B. Kalau ketinggian maksimum, jarak puncak ke tanah. Persamaan posisi secara umum itu bisa ditulis XI plus YJ. Jadi yang di depan I itu adalah X ya. Jadi X-nya tahu kita 50T. Sedangkan yang di depan vektor satuan J itu adalah Y. Jadi Y-nya 50 akar 3T min 5T kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari berapa jarak mendatar maksimumnya, jarak dari A ke B atau istilahnya jarak tembak, maka kita harus cari tahu dulu waktu dari A ke B. Nah, kita lihat ya, kalau dari A ke B, nanti begitu di B, maka tentu saja ketinggian sesaatnya 0. Jadi kita nolkan saja di sini, 0, 50 akar 3T min 5T kuadrat. Lalu, T-nya saya keluarkan seperti ini, 50 akar 3 min 5T. Jadi kalau gitu T-nya yang sini 0, yang satu lagi ini kan 0 ya. Jadi 50 akar 3 min 5T sama dengan 0. Berarti kalau begitu ini 5T sama dengan 50 akar 3. Jadi T-nya adalah 10 akar 3 sekon. Jadi waktu sejak ditembakkan dari A ke B. Seperti itu. Nah, jarak mendatar sesaatnya tadi kan 50T ya. Jadi X-nya itu 50T. Kalau XAB berarti T-nya harus TAB. XAB adalah X-Max. Jadi kalau begitu ini 50, TAB-nya kan ini. Ini kan TAB ya. Jadi kalau begitu dikalikan 10 akar 3. Berarti 500 akar 3 meter. Nah, itu jarak mendatar maksimumnya. Nah, kalau TAB itu adalah 10 akar 3 sekon dari A ke B ya, maka waktu menuju puncak itu separuhnya berarti. Karena di sini panjang lintasan naik sama dengan lintasan turun. Jadi 5 akar 3 sekon, hanya separuhnya. Kalau mencari Y-max, berarti kalau begitu ya waktu ke puncak ini kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 50 akar 3, T-nya diisi 5 akar 3, gitu kan ya. Nah, dikurangi dengan ini, 5, T-nya ini, 5 akar 3 kuadrat. Oke, sekarang kita hitung ya ini ya. Nah, ini adalah 50 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 750. Nah, 5 dikalikan, ini kan 5, kalikan 25, dikalikan 3. Jadi 15 kali 25, jadi 750, ini dikurangi 375, berarti hasilnya adalah 375 meter. Jadi kalau begitu, jarak mendatar maksimum 500 akar 3, Y-max-nya 375. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 4. Peluru yang bermassa 100 gram pada T0 tembakan di tanah miring ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 100 meter per sekon. Bila percepatan gravitasi 10, maka jarak mendatar dan ketinggian sesaat akan mencapai nilai yang sama pada T sama dengan berapa. Jadi nanti XY-nya sama. Jadi misalnya suatu saat benda di sini, ini X-nya, yang ini adalah Y-nya. Ketika X sama dengan Y itu tercapai dalam waktu berapa sekon. Nah, X-nya itu adalah Vx, ya kan, dikalikan dengan T, sedangkan Y-nya itu adalah VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Vx itu dalam gerak parabola selalu VO cos alfa kali T, ini VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kedua ruas saya kalikan dengan seperti, berarti ini jadinya VO cos alfa, ini VO sin alfa,
ini min setengah GT. VO-nya kita masukkan 100, cos 53 itu 0,6 ya. VO-nya adalah 100, nah sin 53 itu 0,8, G-nya 10 berarti 5 ya, dikalikan dengan T. Jadi kalau begitu ini 60, 80, min 5T, 5T berarti 20, berarti T-nya adalah 4 skon. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah E. Berikut nomor 5, tepat di tanah peluru tembakan miring ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal VO. Pada T2 skon kemudian komponen kecepatan mendatar dengan vertikal sama besar. Nilai VO adalah berapa? Jadi ditembakkan setelah T detik, komponen ke arah mendatar VX itu sama dengan jika yang ke arah vertikal VY. Jadi kalau begitu disamakan aja VX sama dengan VY. VX itu selalu VO cos alfa ya. Pada gerak parabola, VY-nya adalah VO sin alfa min GT. Nah, VO-nya ditanyakan. Cos 53 itu 0,6, VO-nya ditanyakan, sin 53 itu 0,8, G-nya 10, T-nya 2. Jadi ini coba, ini saya pindahkan ya. Berarti ini min 0,2 VO sama dengan min 20. Berarti VO-nya dapat 100 meter per skon. Ini sama aja dengan 360 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 6. Roda yang berjari-jari 20 cm berputar dengan kecepatan sudut konstan 20 rpm. Dalam waktu 10 menit titik A di tepi roda telah menempuh sudut sebesar berapa? Jadi titik A di tepi roda, ini muter ya rodanya. Bisa searah putaran jarum jam, boleh berlawanan. Setelah 10 menit, titik A menempuh sudut berapa radian? Radian itu satuan dalam SI ya. Jadi kalau begitu, ini nanti kita SI kan. Ini kan artinya apa? 20 RPM itu 20 putaran tiap menit. Nah karena omeganya, kecepatan sudutnya tetap, itu berarti problem GMB. Nah kalau GMB berlaku, sudut tempuhnya itu adalah omega kali T. Omega 20 putaran per menit. Saya ikutkan satuannya. Nah ini waktunya 10 menit. Nah saya coret aja menitnya. Jadi kalau begitu dapat 200 putaran. Tapi ingat, satu putaran itu adalah 2 pi radian, ya kan? Sehingga dapatnya di sini adalah 400 pi radian. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7, sebuah benda masanya 2 kg bergerak melingkar beraturan dengan laju linear 10 meter per sekon dan jari-jari lintasan 2 meter. Maka frekuensi sudutnya 5 radian per sekon. Apa benar? Kita cek aja. Frekuensi sudut itu sama aja dengan kecepatan sudut ya. Kita bisa mencari pakai rumus ini. V-nya adalah 10, omega ditanya, R-nya 2. Jadi omeganya adalah 5 radian per sekon. Berarti pernyataan satu betul. Yang kedua, waktu untuk 1 kali putaran. Nah untuk 1 kali putaran namanya periode ya. Jadi ini yang tanyakan periode. Periode itu muncul dari omega. Omega itu kan rumusnya 2pi per periode. Jadi ini 5, ini 2pi per periode. Berarti periodenya 2 dibagi 5. Itu kan 0,4 ya. Nah 0,4 pi skon. Betul juga. Terus kemudian yang ketiga, percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu dirumuskan V kuadrat per R. Jadi 10 kuadrat. Nah, sedangkan R-nya 2 kan. Jadi 50 meter per sekon kuadrat. Betul juga nih. Terus kemudian yang keempat, gaya sentripetal yang dialami benda. Gaya sentripetal itu adalah massa benda dikalikan percepatan sentripetal. Jadi 2 dikalikan 50. Berarti ini 100 Newton. Nah, ternyata juga benar. Jadi jawabannya adalah E, benar semua. Nomor 8, sebuah gerinda yang berjari-jari 10 cm ya. Jari-jarinya 0,1 meter. Mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per sekon. Karena listrik padam mendadak, maka gerinda itu mengalami perlambatan sudut sehingga berhenti dalam waktu 20 sekon. Panjang lintasan yang ditempuh suatu titik di tepi gerinda sejak adanya perlambatan hingga berhenti. Jadi kalau berhenti tentu saja kecepatan sudutnya 0 ya.
Kalau kita mencari S gampang, kita harus mencari sudut yang ditempuh oleh titik di tepi roda dulu. Ini adalah problem GMBB, sehingga kalau problem GMBB akan berlaku bahwa sudut tempuh itu adalah omega rata-rata dikalikan T. Nah, ini rumus yang paling cepat untuk menghitung sudut tempuhnya. Jadi kalau begitu, omega 0 diketahui 8 ditambah omega T 0 dibagi dengan 2, T-nya adalah 20. Jadi ini 10 kali 8 berarti 80 radian. Nah, sekarang kita mencari panjang busur yang ditempuh. Panjang lintasan berarti panjang busur yang ditempuh oleh benda. S itu adalah theta dikalikan dengan jari-jarinya. Jadi 80 dikalikan 0,1 berarti 8 meter. Jadi titik itu menempuh jarak 8 meter ya, atau panjang busurnya 8 meter. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, sebuah benda mula-mula diam kemudian bergerak melingkar dengan percepatan sudut 3,14 radian per sekon kuadrat. Ini sama aja dengan pi ya. Tepat setelah berputar 4 kali, kecepatan sudutnya adalah berapa? Jadi berputar 4 kali putaran berarti 4 kali 2 pi radian, 8 pi radian dalam sistem internasional. Nah, yang ditanyakan adalah omega T-nya setelah berputar 4 kali putaran. Nah, ini adalah problem GMBB. Untuk mencari omega T, kita bisa pakai rumus to the point seperti ini ya. Ini rumus yang sangat to the point karena berhubungan langsung dengan yang diketahui dalam soal. Jadi omega 0-nya 0 di sini ya. Nah, 2 alfanya adalah pi, tetanya 8 pi. Berarti ini kan 16 pi kuadrat. Omega T-nya saja berarti di akar ini 4 pi. 4 pi radian per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 10, noda tinta terletak di pinggir roda yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 20 radian per sekon. Roda itu mendapat momen gaya terus-menerus yang arah putarannya melawan gerakannya. Perlambatan sudut tetap sebesar 2 radian per sekon kuadrat bekerja pada roda. Pada saat roda tepat berbalik arah, maka jumlah putaran yang dialami noda tinta sejak adanya momen gaya bekerja adalah berapa kali putaran. Misalkan benda berputar melawan putaran jarum jam, momen gaya melawan. Sehingga seperti gaya gesek akan memperlambat noda tinta ini kan. Nah, karena diperlambat akhirnya berhenti. Perlambatan sudutnya adalah 2 radian per sekon kuadrat. Tanda min menunjukkan adanya perlambatan. Nanti kalau noda tinta itu berbalik arah, berarti dia akan memiliki kecepatan sudut sesaat sama dengan 0. Di titik balik pasti kecepatan sudutnya itu 0. Nah, sehingga kita bisa mencari tetanya sebelum berhenti itu pakai rumus apa? Yaitu the point aja, omega T kuadrat, omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Karena ini problem GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Jadi kalau gitu ini 0 langsung masuk, ini 20 ya. Nah, 2 alfanya min 2 kali theta. Berarti ini min 400, saya pindah ke ruas kiri. Jadi ini min 4 kali theta. Berarti tetanya adalah 100 radian. Nah, tetapi ingat ya bahwa 2 pi radian itu kan 1 putaran. Bener kan ya? Jadi kalau gitu 1 radian itu berarti 1/2 pi putaran. Kalau jadikan putaran, ini berarti dikalikan dengan 1/2 pi putaran. Jadi hasilnya adalah 50 per pi putaran. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E.